standingnya nih, nanti nextnya bakal ada siapa aja, karena kalian juga pasti penasaran kan, sampai memasuki hari ketiga ini posisinya dari ke-12 tim itu udah sampai di mana aja. Dan di ZZ ada grup A, grup B, dan grup C. Grup A so far masih dipimpin oleh Olympus. Dan di grup B ada Aura Esports dan grup C-nya EVOS Esports. Nah itu dia kan, bukan tanpa alasan. Gue rasa memang meskipun mereka beda grup, pasti kan misalkan ada rasa ingin menjatuhkan lawan, ada aja. Misalkan dari C nih, EVOS nih, gue pengen jatuhin Aura biar dia nggak lolos. Ya gue jatuhin aja, dia gue tabrak. Ya kan, biar B-nya lolos bukan Aura. Bisa aja. Ditambah lagi di posisi Aura sebenarnya walaupun sama EVOS ini poinnya sama, tapi agak berbeda sama Olympus. Kenapa? Karena jumlah match-nya itu Onyx jauh lebih banyak gitu ya. Udah masuk 2 hari. Di sisi lain masih ada Aura sama EVOS yang baru sama-sama 1 match nih. Bener, yang sedangkan kita juga sekarang masuk ke BC lagi. Dan kita bakal lihat juga nih, ada info tambahan nampaknya buat match hari ini. Yang B dan juga C ada tim apa aja. Dan ini dia ada Red Bull Rebellion, Aerowolf Pro Team, Aura Esports, Onyx Ares, EVOS Esports, dan DG Esports. Lalu ada lagi apa lagi tuh, Ra? Ada RRQ Hades, Island of Gods, DG Eternal, Bigatron Beat, Boss Nightmare, and the last one ada Louvre Key. Yes, dan seperti yang kita lihat juga memang ada beberapa tim juga yang dari, gue mau nyebut aja sih, Island of Gods itu lagi naik ya. Iya. Buat di grup B-nya sendiri, gue rasa sih pastinya dengan udah melewati seminggu istirahat, break, pastinya mereka ada taktik tambahan untuk hari ini juga. Nah, gak cuma itu aja, karena tadi sudah sempet di shout out sedikit juga sama MC kita, di mana ada kuda hitam ya di sini. Ada Rebellion juga yang sebenarnya masih bisa gue bilang tim baru ya untuk status Rebellion itu sendiri, dan mereka juga melalui sebuah audisi turnamen yang tiba-tiba juara dan akhirnya langsung diakuisisi saat itu juga, dan saat ini ada di panggung major dari Master League. Wow, dan mereka memberikan performa yang baik buat gue bilang. Dan juga memang, tapi jangan senang dulu karena ini masih week awal. Nanti juga selanjutnya pasti ada perubahan, ada tim yang naik, ada tim yang turun. Karena seperti grafik aja, kadang-kadang juga ada yang tim stabil. Karena makanya kita tuh butuh tim yang stabil itu ada di atas terus. Yang secara konstan selalu ya ada di atas ya. Bener. Jadi nggak naik turun secara performa. Karena ngomong-ngomong tentang naik turun nih Han, memang faktanya kalau kita bercermin dari match-match sebelumnya, di weekly sebelumnya, itu biasanya kalau satu tim yang sudah buyah di game pertama, nextnya either dia tusun lah, terus terlalu banyak ke pick off di awal-awal, dan selalu seperti itu skenario-nya. Iya, tapi kadang-kadang juga di ronde berikutnya, tapi ternyata udah dengar seiring. Nah, ini dilihat tandanya, bro. Kita bakal mulai ronde pertama di map Bermuda. Ya, jadi pada kalian langsung aja di-share, di-like juga pasti biar makin ramai streaming ini, karena bakal dimulai ronde pertama Master League Season 2 Grup B dan C. Ya, Well ya, sini kita lihat round pertama Bermuda, di mana pesawatnya juga lumayan balance, agak sedikit menyisir ke arah bawah sedikit, dan sudah banyak tim yang turun juga di arah Bullseye. Ini udah ada Louvre yang gua rasa itu bakal setelah next rotasinya bakal bertemu juga sama teman-teman dari Rebellion yang baru kita shout out. Di sisi lain ada EVOS yang secara konstan tadi baru aja dibahas dia bakal turun bener aja di arah observatory juga. Pilotnya lagi baik ya, Pilotnya lagi baik. Di sini ternyata observatorinya benar-benar diturunkan oleh EVOS, tapi nggak ada aura. Auranya jauh banget di factory. Ya. Kan dia bilang, kata ya di observatory biarin lah si EVOS bertandingnya sama siapa, gue sebut aja ya. Di sisi lain di arah Sentosa juga bakal ada 2 tim nih, ada IOG sama dengan DG juga. So far sebenarnya belum ada yang bersikut-sikutan ya, masih sedikit tersebar lah dari mappingnya itu sendiri. Masing-masing dapat pulaunya masing-masing dan mereka masih bisa namanya looting dulu, dan berarti ada perbedaan tempo sama yang minggu lalu ya. Karena kita kan liburan juga seminggu juga sama hari sebelumnya lah, bisa dibilang juga. Dimana mereka dari awal-awal tuh udah fight. Dan nampaknya di sini RRQ, RBR sorry, Red Bull Rebellion udah melihat keberadaan musuh di depan itu Louvre. Iya bener banget seperti yang lo bilang, memang tempo pace-nya jauh lebih lambat dibandingkan weekly yang awal yang kita tahu sering banget buat langsung ditabrak ketika langsung turun. Tapi di sisi lain sebenarnya udah setup juga dari seorang Zico yang kita tahu ini adalah Zico itu dari PBM Hunter loh saat itu. Oh, dari pasukan dari 7NV, sorry. 7NV. Ya, terus sisanya rata-rata dari member Red Bull itu baru dari PBM Hunter. Karena memang sejarah dari PBM tuh selalu melahirkan anak-anak yang pastinya ini ya, berbakat banget di Free Fire juga tentunya. Dan nampaknya memang belum ada pertarungan sampai sejauh ini, masih looting aja dan melihat di sini Bigetron Fit yang bakal naik ke arah atas Riverside di mana ada Aero Black.
yang dimana mereka dia tinggal sendirian doang. Iya, dia sendirian di sini yang menariknya juga, dan gue belum tahu apakah secara research masih miskin banget, bahkan cuma dapat sebuah scar juga, istilahnya cuma baru bersama dengan helmet, belum ada vest sama sekali di hadapannya depan. Ini dia. Langsung coba untuk melarikan diri dengan kalengnya pastinya. Mas Bro ditembak bakal seperti diledakkan kali ini dengan Black memilih untuk melarikan diri. Dan ini gue nggak tahu teman-teman ada di mana. Iya, benar-benar Oh, di Mil ternyata ada di Mil. Well, yes, karena dia bisa gue bilang udah setup dengan kalengnya juga, jadi masih bisa kabur. Dan menariknya adalah Black nggak langsung ninggalin begitu aja, karena posisinya adalah dia yang dijemput atau di regroup oleh teman-temannya dari posisi high ground mill. Terus dia bakal nunggu memang satu squad yang tadi Bigetron beat dari arah posisi lower ground yang maybe bakal ngejar satu orang yang tadi mungkin bagi mereka tuh terpisah gitu. Yes, dan untungnya juga Black tadi nggak keculik ya. Andai kata tadi tembakan masuk semua, Black keculik itu sangat-sangat disayangkan banget, karena ini masih ronde pertama, dia harus keculik dan ninggalin teman-temannya. Dan itu suatu pilihan yang riskan banget ketika dia nyari vision jauh di Riverside. Dan itu sebenarnya vision bagus buat teman-teman ya yang ada di Mill. Jadi pas kita lagi bergerak, ternyata di sana udah ada orang. Jadi kita harus hati-hati untuk gerak, nunggu zona dulu ada di mana pastinya. Ya, dan Jadi, menarik adalah ternyata Louvre ya di sisi lain, yang tadi memang sebenarnya headline-nya terhadap terhadap Rebel ya. Kita bisa lihat di sini kan ada fight yang udah pecah di arah Mars Elegant juga. Seorang Deadly langsung jump shot ke arah sedikit. Kiri satu orang harus knock juga bersama dengan Aura Esport di depan. Bener, Ben Boss Nightmare tanpa kita sadar harus tumbang oleh Arki kali ini. Gue gak tau di mana, tapi tidak ada Arki turun, ada di CPR, tapi di sini juga masih ada Aura yang lagi perang bersama tim Dunia Games. Di mana Rahmat bakal coba untuk berlari, Deadly bakal coba untuk ngejar kali ini. Amir masih makan comel, langsung dipulangkan ke lobby. Masih Rahmat, will be next target, bakal dikejar, coba bersembunyi, tapi kayaknya gak bisa kemana-mana. Ada gol sebar, tidak Rahmat, tapi harus disini. Jadi ini akhir dari Dunia Games. Jadi Geortenal harus menerima puasan di posisi ke-11. Yes, dan KZZ Aura Esport yang memang dari kemarin sangat membara. Kita ngomong tentang Aura juga nih. Kalau misalnya kita ngomongin tentang Day 1 sama Day 2 yang basically jadi pilihan ya untuk para survivor juga yang bakal menjuarai atau buyah di hari tersebut, Aura masih merajai juga untuk hari ketiga kali ini. Dan merajai di mana? Masih bisa gue bilang pace awal, masih zona-zona 1 juga, dan yang belum bergerak di sini dia udah ngetinggal satu squad DG Eternal harus tumbang di awal-awal. Yes, dan ini yang berbahaya banget karena ketika Aura udah dapetin temponya di awal-awal game, gua rasa bakal nular ke ronde-ronde berikutnya. Betul. Biasanya kalau misalnya udah dapet posisi PD lah ya, PD yang udah dibangun dari game pertama, biasanya itu bakal jauh lebih jadi mental boosting juga. Nah, itulah pentingnya kenapa mungkin banyak orang yang bilang ronde 1 kita coba-coba dulu ya, tapi ada juga yang bilang ronde 1 itu kita coba bangun mental dulu. Bisa, setuju banget. Dan gue setuju banget kali ini juga ada RRQ yang coba melarikan diri, karena di belakangnya itu kalau misalkan ungu berarti Aerowolf sih kalau nggak salah ya, atau RBR. Tapi ini RRQ memilih untuk mundur. Ternyata waktu dia lagi fight sama bos, dia kehilangan Pac-Man. Iya, kehilangan satu orang di sini. Tapi walaupun nggak cuma itu aja, di trading dengan 4 poin eliminasi sih terhadap teman-teman dari Hades. Iya. Dan Solver juga masih bertiga. Udah ada 2 kali yang di set up nih, dan harusnya sih cuan-cuan aja ya. Kalau kita bandingin sama let's say DG Eternal yang harus usun gitu di posisi ke-11 juga. Gue setuju juga, karena mereka juga pasti masih bisa save placement poinnya karena masih bertiga dan memilih untuk play defensif dibanding lebih agresif ketika mereka punya 4 orang sekaligus. Tapi kali ini mereka udah ngamanin rumah labirin. Kita bakal berpindah dulu ke arah Louvre yang bakal bergerak ke arah Clock Tower. Di sana juga udah ada musuh dari Bigetron Beat yang sudah menepi di arah Clock Tower. Gua rasa Bigetron memang rotasi cepet banget ya. Mereka ke pulau satunya, lalu ke pulau sekarang ke Clock Tower, dan mereka langsung pastinya udah sadar kalau misalnya Clock Tower tuh udah di looting karena tadi udah ada tim juga yang turun di sana, dan Louvre-nya ini ada di bawah lower ground yang dimana sebenarnya disadvantage untuk tim Louvre. Kalau kita bandingin sebenarnya Bigetron dari season sebelumnya ya sama season sekarang, gue rasa ini adalah roster paling kuatnya Bigetron Beat dengan dimasukkan seorang maybe juga di posisi support dari GGWP. Di sisi lain ada Gare juga yang dulunya adalah kapten juga di posisi Star 8 ya. Dengan masuknya 2 member tersebut untuk melengkapi roster dari Bigetron. Kemarin kita lihat beberapa kali Buya juga secara standing gak terlalu ada di posisi bottom table. So ini bener-bener bisa gue bilang sebuah kesempatan yang manis setelah akhirnya banyak banget transisi player dari seluruh tim sebenarnya. Benar, gue setuju. Dan memang tadi juga sempat disebutin juga di mana ada roster baru itu memang chemistry sih nggak bakal bohong ya, namanya chemistry itu meskipun ada yang baru gitu yang bagus, tapi kalau misalkan ada tim lama yang selama ini tuh satu tim terus tuh chemistry bakal lebih kebentuk sih kalau menurut gue. Iya, di sisi lain juga memang bersama dengan Louvre yang baru aja ganti literally seluruhnya.
Dimana memang kita juga baru tahu ini adalah bisa jadi perang mantan nih, karena Iya, ada Jay yang kita tahu sebagai dulunya waktu di BGL juga sebagai kapten ya di posisinya, dan sekarang sempat masuk ke tim Elvo, sekarang udah jadi bagian dari tim Lovro. Kalau misalnya mereka ketemu terus mereka sadar, oh ini Demigatron, oke mantan gue. Tapi nampaknya kita bakal berpindah dulu ke arah Island of Gods, di mana Beyond berhasil diselamatkan. Nampaknya kali ini di depan udah ada tim Onyx Ares yang sudah coba untuk dipantau oleh Lord dengan XM8 ya. Coba untuk memantau sneaky naik ke atas high ground terlebih dahulu, memanfaatkan patahan yang ada kali, tapi sekarang berhasil seorang ace dengan angganya. Dan tapi kali ini Lord masih belum bisa memberikan damage ke arah musuh, di mana jembatan terlalu terbuka juga pastinya posisinya untuk IOG. Bisa free hit banget untuk tim Onyx Ares, di mana mereka nembak dari open field, tapi ini jembatan yang benar-benar obstacle tuh jarang banget. Ya, tapi yang menarik adalah Hen juga tadi masih bisa selamat. Di sisi lain Beyond juga yang tadi sebenarnya udah cukup low, tapi masih bisa gulung-gulung medical kit lagi untuk regroup lagi. Cuman itu jadi perhatian, karena kalau gue lihat tadi member IOG udah masih sedikit ya secara research, dimana medicalnya aja baru 4, bahkan beberapa juga belum punya fast. Jadi lu udah ngebuang research di awal-awal walaupun akhirnya nggak tumbang, itu bisa jadi disaster juga untuk next menuju ke middle game-nya. Iya, dan kalau misalnya kita lihat di sini di bagian hierarchy, mereka udah setup ada landmine juga di sana, tapi ada mobil parkir sebenarnya juga kelihatan ya. Ada mobil parkir juga ketahuan di sana. Hierarchy memilih untuk defense karena tinggal 3 orang doang, tapi kita bakal berpindah dulu untuk sementara karena DG Esports, di mana saudaranya DG Eternal sudah tumbang, tapi kita ada Red Bull Rebellion. Nah, ini yang menariknya. Yang ngetumbangin itu kan siapa tadi? Red Bull ya, bener ya? Yang numbangin Aura. Sorry, Aura. Ya, gue pikir tadinya dia. Jadi di sisi lain, iya. Ternyata berhasil dikenok lagi oleh Aero. Masih ada perang juga di antara DG Esports bersama dengan Red Bull, cuman beda lantai bawah sama lantai atas juga. Yes, udah dengan K98 dan kita bakal bakal disergap kali ini. Tim DG udah masuki rumah. Tim Red Bull Rebellion bakal kedatangan tamu juga nampaknya, tapi nampaknya kali ini Jafra juga masih naik atas tangga. J-nya coba untuk menyergap dari atas, berbahaya untuk tim DG kalau misalkan mereka masuk karena 1887 kali ini dipegang oleh J. Yap, dan yang menariknya adalah di sini Han, karena RRQ itu udah mulai setup juga. Kalau sampai mereka pecah antara Red Bull yang sampai dengan DG Esports, ini bisa jadi sampahan juga untuk teman-teman dari RRQ. Kayak dia tinggal nunggu aja pepecahan perang yang udah dibuka di sini dan langsung di open aja sedikit, masih ditarik ulur oleh Ace dan masuk ke rumah sedikit. Masih coba takut-takutin aja sih, belum dibuka bener-bener pecah dari kedua tim tersebut. Benar, tim DG di sini masih nyari-nyari landmine juga, pastinya takut ada landmine dari Red Bull Rebellion, tapi berbahaya banget untuk mereka keras karena Zay posisinya udah megang shotgun 1887. Dimana double barrel ini sakit banget, apalagi mereka dia menang posisi di atas tangga juga pastinya. Dan kalau misalnya terlalu lama, DG juga berbahaya kalau misalnya dia moving ke arah rumah labirin. Udah ada Rex Regum Keon di sana. Jadi ini benar-benar mau nggak mau harus di finishing dulu deh sih, dan lihat siapa yang jauh lebih tangguh. Tapi walaupun mereka akhirnya hasil ngetimbang satu squad di sini, resource mereka udah berkurang buat fight 1v1 terhadap RRQ. Tapi Han, berasa bakal ada yang berdarah-darah ya di posisi bawah juga. Itu RRQ nembak, RRQ udah nembak ke arah sini, berarti DG udah sadar di sana udah ada RRQ. Dan gua rasa keputusan yang paling tepat adalah mereka itu gak bisa, kalau mau nggak mau mereka harus latihan RBR-nya. Betul. Mereka habis cabut, mereka harus latihan RBR-nya, ambil posisi Red Bull Rebellion dan berharap zona berikutnya bakal ada di sana. Ya, seperti yang gue bilang juga, dimana memang resource-nya udah lumayan dicicil, dibuang ya. Fast udah pecah juga, ada salah satu member DG di sini masih bersama dengan Mr. Home yang sebenarnya jauh lebih kekurangan research dibandingkan teman-teman DG Esports di posisi rumah seberang ya. Iya, udah dapat info, nampaknya kalian udah dapat tembakan dari shotgun juga, udah kelihatan bahwa RBR kebanyakan besar ini megang shotgun semua untuk jarak dekatnya. Ziko megang Thompson, Thompson maksud gua megang untuk senjata jarak dekat SMG, dan DG masih belum mau untuk masuk karena terlalu berbahaya. Tapi sementara itu, Clock Tower ada 3 tim yang sudah berkumpul nampaknya kali bakal reunian. Udah ada airdrops juga, bakal coba diambil. Coba ngambil ini ya, pelontar. Iya, ngomong tentang airdrop, sebenarnya mungkin kemarin gak ada yang nggak ya dari posisi caster, tapi ternyata ada yang mati ketika airdrop. Ada ya. Iya. Dan itu lucu banget, tapi di sisi lain, Evo Sam 13 berhasil ngekenok juga tadi dengan granat ya kalau nggak salah ya. Yes, abang Ipul dapat 1 langsung di oleh 05 kali Aero Bank juga, di mana Aero tinggal 2 orang. Itu Aero sudah ngeblek, jatuh berlari, Aero pun jatuh. Kali ini tinggal Bank dilihat dari luar pun tereliminasi dengan cepat oleh EVOS Esports. Well, yes, EVOS Esports di sini menyusul saingan yang lain, di mana Aura juga baru ngetimbang satu squad. Ini bener-bener 2 narasumber kita yang tadi kita jemput di sini di stage itu langsung memberikan performa yang mereka janjikan di game pertama. Di sisi lain juga ada Ice ya, yang tadi berhasil memberikan fire terhadap Onyx. Disusul juga 3 orang dari Onyx harus dikenok begitu aja oleh IoT. Ini dia, kurang jarak jauh dan bahkan dari seorang gaya kejauhan menjatuhkan pemain dari IoT.
di mana Onyx kali ini lebih diuntungkan. Kenapa? Karena dia udah di dalam zona duluan. Yes, tapi di sisi lain sebenarnya kalau misalnya mereka nggak sadar, karena orang kita sisa 2 orang aja. Di sisi lain sebenarnya IOG juga masih lengkap nih, 4 orang sekaligus, 1 squad. Dan kalau kita lihat juga di minimapnya, ini pecah banget karena zonanya udah ketarik lagi, Han. Yang dia sekarang akan ditembak dari depan oleh seorang Lau. Kali ini seorang Lau sendirian bakal maju tapi dapat 1 orang. Dan ternyata Onyx Lau coba untuk dapat point kill. Di mana mereka masih coba untuk mendapatkan pundi-pundi poin di saat mereka terpojok tapi Beyond nggak bisa diselamatkan. Tinggal Rules God dan juga Head sendiri berdua kali ini. 2 versus 2 nih, karena posisinya memang Onyx udah tumbang Tinggal satu ya satu tadi ya. doang. Benar-benar bersama dengan seorang Lau juga. Tinggal Lau yang bukan Lau Jin pasti bakal coba dimajuin aja sama Good kali ini. Rule si abang Rule bakal coba untuk menyiapkan pasti coba untuk mengikis luar terlebih dahulu dari kiri ke tembakan di mana NST terlalu jauh bakal coba dia tembakin kali ini. Lau yang masih belum kasih bakal tembakin dengan SMB-nya tapi ternyata Onyx Ares backup oleh Head dan Rule masih bisa selamatkan. Tapi sisi lain ada RBR yang berhasil menumbangkan tim Dunia Games. Tinggal 7 tim tersisa, 25 orang yang masih hidup. Ya, tapi sempat memang dimenangkan oleh AJ karena mereka menang jumlah juga. Di posisi lain udah tinggal di finishing aja oleh satu nih, the last main standing ya tadi dari IOG karena satunya udah knock. Di sana juga ada Red Bull Rebellion bersama dengan harusnya nomor 1 tuh RRQ tadi ya. Yep. Dan untungnya tadi itu Rule itu masih ada hand ST di belakang dan gak keburu nge-end Rule duluan. Jadi kalau misalkan seandainya tadi Lau itu nge-end Rule, kemungkinan besar handnya juga bisa kena. Iya, tapi kita bergeser dulu nih di area Clock Tower, Han. Karena lumayan rame, ada 3 squad yang masih nahan, masih standing alone aja. Di sisi lain juga ada 1 squad lagi yang masih bergeseran, nomor 9 di situ. Di perujungan zona, udah mulai masuk sih ke arah zona selanjutnya di center of the map Clock of Tower juga. Ini salah satu zona yang gak gue suka ya, dimana endgame-nya zonanya itu bakal ada di Clock Tower, dimana itu datarannya bener-bener enak banget, lu bisa di kolong. Iya, bisa di atas juga. Bisa di atas juga, bahkan bisa sama sekali kayak adu medkit aja gitu, karena memang zonanya ini bakal ada high ground low ground yang bener-bener banyak banget. Nah, gue pernah dapet skenario juga tentang hoax di sini karena udah ada fan yang dibuka oleh seorang stream. Ada musuh bebuyutannya Aura Esport di arah depan juga, tapi masih bisa didekoi sedikit karena masih ada double duo di situ di arah bawah dan langsung naik aja ke arah tower kali ini. Yes, di mana tim Aura agak sulit untuk masuk dalam zona kali ini. Bakal coba menyiapkan dirinya di atas tower dan zona masih bisa nutup lagi. Ini masih 50 detik tapi ternyata ada Rules yang harus terknockdown oleh zona, berarti tinggal hand sendirian. Dan di sisi lain juga ternyata Island of God berhasil dipukul rata oleh zona ternyata. Berhasilnya sama zona ya? Iya, berhasil dipukul rata oleh zona ya kan. Daripada mengasih poin eliminasi ke tim lain gitu kan, meninggikan posisi standing juga. Tapi oke, kita balik lagi di sini di mana Aura Esport yang posisinya memang lebih open field dibanding EVOS yang udah ada di bawah juga. Dan ada Deadly yang cuma bergantung terhadap 1 poin juga. Tapi walaupun begitu ya, Deadly udah siap nih disupport sama 3 orang lainnya ada di posisi tower gitu. Deadly tuh salah satu pemain kalau sejarahnya dia tuh pinter banget untuk survive sampai akhir ya. Soalnya kalau misalnya walaupun dia singgah sendirian, tapi Deadly itu pinter banget buat nyari celah masuk lewat mana dia bisa ngamen placement poinnya. Dan tapi kali ini udah ada beberapa tim juga masuk dalam zona, udah mengamankan Clock Tower terlebih dahulu, tapi Aura masih ada di luar. Araki berhasil mendapatkan EVOS 2 orang, Mr. Langsung dari Kenzo berhasil dijatuhkan, tinggal Sam 13 dan juga Strand yang masih berdiri tegak di mana Kanner dan seorang Sam 13 tukeran trading kill aja. Dia harus diselamatkan lagi, ada Growth dipasang oleh Sam 13. Dia shotgunnya kalau sudah dapat satu jalan, Captain terkuat Bumi abang-abang dijatuhkan, berhasil diselamatkan. Ada Kanner, Ochazu ternyata yang berhasil dipulangkan di mana Araki ternyata pun harus tumbang karena ada Bigetron yang ikut-ikutan perang di sana. Ya, sniper Bigetron kalau kita lihat di sini nyampahin. Di sisi lain juga masih bersama dengan EVOS yang langsung kena ledakan. Di situ Sam 13 dan masih ada Mr. Home juga yang harus terkenok di sini dan Aura justru tereliminasi. Dan di sisi Kelvin yang berusaha untuk nge-backstep dari belakang dan ternyata masih harus tumbang oleh 1 member EVOS lagi. RBR datang di satu tempat dengan pelontar yang masih bisa menyelamatkan teman-teman Aura juga masuk dalam zona kali ini. Belakang masih ada musuh di mana RBR pun terjatuh kali ini lewat Louvre. Sheila berhasil mendapatkan Zico, masih bisa dari Z kali ini masih bisa diselamatkan, masih bisa mencari posisi karena Louvre-nya masih ada di luar zona bersama RBR. Dimana Aura malah mendapatkan advantage masuk dalam zona seorang Amek sendirian. Tapi nggak berhenti sampai situ aja karena Kelvin masih berusaha untuk memberikan output damage yang sangat tinggi. Jumpshot juga udah dilakukan tapi ternyata seorang Kelvin harus gugur dan dia sebagai GM for Red Bullion. Yap, tinggal 3 tim tersisa. Bigetron Pit, Aura yang tinggal sendirian. Kayaknya Amek bakal jadi free antara kedua pertarungan kali ini karena seorang Lukis berhasil dijatuhkan dengan pelontar dari Amek. 2 orang sekaligus memakan mangsa kali ini. Dimana Regar udah menerima. Ini dia abangnya Amek. Regar yang udah melihat juga Amek dari belakang ya. Dari belakang sudah
bersiap-siap. Zona udah jalan nih. Dia masih nggak tahu nih Amek nih Iya. Aura sisa berapa. Karena ini udah disadvantage banget karena Amek tinggal sendirian. Udah tembak juga Amek dan Aura harus tereliminasi di posisi 3, tinggal 2 tim kali ini. Tapi dia dapat trigger, berhasil knockdown dan Lufre kalau misalkan masuk di satu tempat, Lufre bisa dapat buyahnya, Ra. Betul, bersama dengan Frader di sini juga Lofre yang sebenarnya di posisi lain sama-sama harus narik ulur dulu karena posisinya juga ada 2 orang yang kenok juga di sini bersama dengan Jay, mantan kapten kita di Bigetron ya. Dan di depannya ternyata saudara dia bahwa yaitu Bigetron Beat juga bersama dengan Reger yang berhasil di survive juga tadi nggak jadi mati. Dan kali ini udah menunggu zonanya bakal menutup untuk yang terakhir kali ya, zona terakhir. Apakah akan menjadi penentu kali ini karena udah tinggal Reger lagi. Reger tergigit oleh zona kali ini tinggal 46 darahnya masih coba kayak ini tapi belakangnya satu orang jatuh gitu kan masih Fader. Dengan shotgunnya bakal coba masuk dalam rumah. Coba untuk menyelamatkan posisinya di mana Gare masih ada di bawah lower ground. Dan Bigetron memenangkan posisinya kali ini. Masih ada Fader dengan MCC-nya. Tembakan aja karena maybe. Tapi ada zona yang ternyata Bigetron Beat takes the booyah untuk kali ini. Wow, Bigetron Beat. Ini benar-benar anak-anak unggulan yang kita tahu secara playernya juga masih pada muda ya. Dan yang menarik adalah dia harus menumbangkan saudara bahlanya yaitu di sini mantan kapten Jay juga. Anyway, yang menarik juga di sini adalah Bigetron sebenarnya salah satu squad yang cukup terlambat untuk masuk ke zona dan ternyata dengan keterlambatan mereka dia dengan 2 snipernya berhasil mendapatkan 1 atau 2 orang yang lagi pecah fight di arah tengah gitu. Karena tadi terjadi fight-nya itu antara EVOS RRQ. Ada terus Aura juga. Aura juga, RBR juga datang di satu